Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini Forum Inspirasi Pojok ARN berjumpa dengan Bapak Subekti atau biasa disebut Pak Bekti. Apa kabar Pak Bekti? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak. Saat ini Forum Inspirasi akan berbincang-bincang mengenai inspirasi dari Bapak Bekti mengenai inisiator gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di Kecamatan Pamulang yang bisa bergerak waktu itu hampir kota Tangerang Selatan gitu Pak Bekti ya. Cuma yang bergerak ini kita lihat di Kecamatan Pamulang ini luar biasa waktu itu. Kegagalan dan keberhasilan yang tertunda, tapi sesungguhnya keberhasilan ada yang bertahan. Bertahannya bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi berkelanjutan, konsisten. Nah, kita lihat waktu itu gerakan Satu Rumah Satu Jumantik itu sebuah gerakan yang konsisten gerakannya. Bebas jentik. Kader Jumantik. Satu Rumah Satu Jumantik. Lupa, ini belum sah nih jadi kadernya. Ya. Tangsel. Bebas jentik. Tangsel. Bebas jentik. Tangsel. Bebas jentik. Kader Jumantik. Satu Rumah Satu Jumantik. Mungkin bisa dijelaskan nih. Jadi gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di Kemenkes itu baru ada di November 2015. November 2015. Iya, dan di Maret 2016 gerakan ini ditawarkan di seluruh Indonesia dan yang menangkap hanya 2, Tangerang Selatan dan Balikpapan. Oh, Balikpapan. Ya, dan di Tangerang Selatan, Dinkes menawarkan ke kepala puskesmas dan yang siap itu diantaranya puskesmas di Kecamatan Pamulang. Waktu itu Dinkes berpikir yang dipilih apakah daerah yang DBD-nya kecil atau DBD-nya yang korban DBD-nya tinggi, dan akhirnya disepakati yang tinggi, dan Pamulang itu tinggi pada saat itu. Ada. Ya, 2015 itu ya. 2015. Jadi angka Pamulang pada saat itu dalam 1 tahun itu di atas 200. Dan sedangkan Tangsel pada saat itu di atas 700. Oleh sebab itu dipilih uji cobanya di Kecamatan Pamulang dan diambil 3 RW. 3 RW itu di mana? 1 RW 28 di Kelurahan Pamulang Timur, 2 RW 10 di Kelurahan Pondokbenda, dan 3 RW 24 di Benda Baru. Dia adalah ketua RW di RW 24 Benda Baru yang pada saat itu kebetulan kepala puskesmas saya pada saat itu Haji Yahya menginfokan di dalam WA grup RW yang menyambut hanya saya, yang dari semua 24 RW itu hanya saya yang 24. Kenapa saya menyambut pada saat itu adalah saya melihat program ini bagus karena terus terang Bapak Ibu sekalian di kami di RW 24 pada saat itu ada program fogging 3 bulan sekali, di mana ada korban DBD atau tidak ada korban DBD pasti kita melakukan fogging. Lalu kita ngambil dari warga biaya foggingnya rata-rata 10.000 per rumah. Lalu setelah fogging tetap aja ada yang sakit DBD, dan akhirnya kami berpikir ini bagus dan kami ikuti. Itu asal kenapa kami mengikuti gerakan ini. Dan dalam perjalanannya, ketika saya melihat manfaatnya sangat besar, ya saya meneruskanlah kira-kira. Saya meneruskan program ini tentu tidak serta-merta mulus, karena tidak semua wilayah bisa menerima, lalu harus digerakkan dari warga sendiri, karena program Satu Rumah Satu Jumantik itu San Jumantik, juru pemantau jentik. Jadi 1 orang di dalam rumah harus menjadi 1 juru pemantau jentik, karena tidak semua wilayah bisa menerima, lalu harus digerakkan dari warga sendiri, karena program Satu Rumah Satu Jumantik itu San Jumantik, juru pemantau jentik. Jadi 1 orang di dalam rumah harus menjadi 1 juru pemantau jentik. Nah, ini kan katanya atau tagline-nya harus adalah merubah
budaya hidup mereka untuk bisa melakukan periksa genetik di rumah masing-masing, karena orang tahunya penyakit itu selalu dari tempat yang kotor. Padahal penyakit DBD ini dari tempat yang bersih, seperti bak mandi, dispenser, lalu vas bunga, pot tanaman, bukan dari bak sampah. Sedangkan kalau kita RW kan kerja bakti selalu got ya segala macam. Itu kira-kira Pak Arif yang menginspirasi. Akhirnya saya melakukan dan menelurkan beberapa program-program yang bisa terpakai sampai sekarang, mudah-mudahan sampai nanti. Ya. Itu. Ini Pak Bekti ini terkenal dengan tepat waktu. Tepat waktu, kurang 5 menit, tinggal nggak pernah ya. Jadi ini belajar dari mana ketepatan waktu itu? Waktu Jumantik waktu saya lihat, sekarang masih kayaknya. Terima kasih. Ini ajaran orang tua saya. Waktu ada Ya. Di sekali waktu, saya janji kepada ayah saya, itu saya akan pulang jam 9 malam. Nah, saya akhirnya pulangnya jam 9:10. Setelah masuk pagar saya gembok, saya ketok pintu, ayah saya buka. Langsung dia tanya, kamu jadi pulang jam berapa? Jam 9 ya. Oh, sekarang jam berapa? 9:10. Nah, berarti kamu udah telat. Pintunya ditutup. Saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh masuk. Terus saya ragu antara saya duduk saja di situ atau saya pergi mau kemana gitu. Sedangkan pergi pagar saya digembok. Jadi akhirnya saya nunggu di situ sampai kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit ayah saya buka, langsung dia bilang, kalau kamu janji harus tepat ini. Satu. Yang kedua, waktu itu sangat berharga. Jadi kamu harus benar-benar menghitung waktunya dengan baik. Pada saat itu saya dimaafkan. Nah, pelajaran itu membawa saya menjadi suatu kebiasaan. Ketika saya masuk kerja, itu kan saya kerja di kantor pemerintah. Di jemputan saya 7:05. Jadi kalau saya terlambat dari 7:05 ketinggalan. Absen saya 7:30, kalau itu berarti telat. Dari situ akhirnya saya melihat bahwa didikan orang tua saya dan akhirnya terus ke sini. Di dalam pekerjaan, bos-bos saya juga bilang, kalau rapat lewat 15 menit, tinggal siapapun dia. Ya, terus kita rapat usahakan efektif paling lama 2 jam. Itu ya. Jadi inspirasinya orang tua saya. 13 menit tadi ya. 15 menit. 15 menit. Betul, kami telat tadi 10 menit. Maaf Pak Bekti. Ya. Nah ini Pak Bekti kan, Pak Bekti kan sudah bukan ketua Pokjanal Kesempatan Memulang ya. Sekarang Bu Yaya. Mari biaya. Jadi Pak Bekti mau kemana ini setelah gerakan satu rumah satu Jumantik? Di sini ada rencana apa gitu? Baik. Setelah ini. Baik, terima kasih. Ya, Pak Bapak Ibu sekalian, menurut Kamus Manajemen, pimpinan yang baik itu adalah ketika dia bisa meninggalkan jabatannya telah mempunyai penerus-penerusnya. Itu yang saya baca. Jadi saya yakin ketika saya meninggalkan kegiatan Jumantik ini, pasti kawan-kawan saya akan jauh lebih bagus dan seterusnya. Apalagi saya selalu bilang kepada mereka, awal kami bergerak di 2016 itu seperti saya membuka hutan. Nah sekarang di 2021 ini kan sudah jadi jalan lagi gitu. Jadi teman-teman tidak tinggal membangun. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya dapat tugas dari dinas saya harus bertugas di Surabaya sekarang. Surabaya. Ya, di Laboratorium Dinamika, sehingga tidak memungkinkan lagi saya akan terus-menerus di sini. Ya kecuali kalau diskusi dan segala macam masih saya. Dan saya berharap gerakan ini akan terus makin berkembang oleh ya. Pemimpin yang berhasil ketika yang ada di bawah kita menggantikan kita dan lebih bagus daripada kita, itu keberhasilan. Jadi regenerasi gitu kan, Ya. yang menciptakan pemimpin selanjutnya. Ya. Kebetulan saya kan salah satu inisiator untuk gerakan ini, bahwa DBD itu salah satu penyakit yang kalau tidak kita tangani dengan baik akan merepotkan lah. Apalagi makin ke sini virusnya itu dia bermutasi. Jadi kalau dulu
harus membaginya adalah dia menggigit orang lain, yang menggigit orang lain yang ada penyakit DBD-nya, baru membagi. Sekarang dari telurnya sudah ada. Ya, dari telurnya sendiri sudah ada tuh virus ini dengue-nya. Jadi akhirnya begitu dia jadi nyamuk ya, dia bisa membagi. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, kira-kira mohon bersedia untuk menjadi satu orang saja di dalam setiap rumah menjadi juru pemantau jentik. Kenapa kita harus memeriksa jentik? Karena jentik itu waktunya seminggu. Nah ini salah satu perlunya ketepatan waktu. Karena kalau lewat dari seminggu dia sudah jadi nyamuk. Dan dalam seminggu itu kita bersihkan tempat-tempat yang bersih menurut pandangan kita seperti bak mandi, vas bunga, dispenser dan segalanya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendukung ini karena kalau dilihat grafiknya dari tahun 2016 sampai sekarang, dari tadi saya sebut korbannya sekitar 700, sekarang sudah sekitar 400, artinya sudah ada penurunannya. Itu harapan saya Bapak Ibu sekalian. Pak Arif, terima kasih banyak atas kesempatan ini dan mudah-mudahan kita mau untuk melakukan pencegahan daripada pengobatan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bekti. Gerakan satu rumah, satu jumanti. Sekian Forum Inspirasi Pojok ARN berjumpa dan berbincang-bincang dengan Bapak Subekti atau Pak Bekti sebagai inisiator gerakan satu rumah, satu jumanti di Kecamatan Pamulang yang sudah masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Ya, Pak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Salam.